Balik hidup dia tuh. Seekor ikan paus sperma betina dengan panjang sekitar 15 meter terdampar di pantai Anyarsari, Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Jembrana. Untuk proses selanjutnya, petugas masih menunggu hasil identifikasi lebih mendalam terkait penyebab kematian paus sperma serta menentukan tindakan pemulihan pantai setempat. Menurut informasi warga, ikan paus sperma betina berukuran panjang sekitar 15 meter tersebut awalnya masih terlihat bergerak dengan mengibas-ngibaskan ekornya saat berada sekitar 100 meter dari bibir pantai. Kondisi air laut yang mulai surut diduga membuat ikan paus itu terdampar dengan posisi kepala menghadap ke laut dan tidak mampu kembali ke laut lepas. Setelah menerima laporan dari warga, petugas terkait langsung ke lokasi melakukan pengecekan serta mengatur keamanan di sekitar area terdamparnya paus. Hasil identifikasi awal dokter hewan dari jaringan satwa, ikan paus tersebut sudah dalam kondisi mati. Saat ini bangkai ikan paus tersebut menjadi tontonan warga sekitar yang penasaran dengan ukurannya. Polres Jembrana melaporkan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 pukul 14.00 di pesisir pantai Nusasari telah ditemukan atau dilihat oleh warga paus yang terdampar sekira jarak 100 meter. Kemudian pukul 16.00 paus itu terdampar keluar lagi dan ditemukan dalam kondisi sudah mati. Demikian kami lakukan. Pukul 14.00 ditemukan oleh warga masih kondisi hidup. Mungkin proses selanjutnya kita Untuk selanjutnya kami masih koordinasi dengan instansi terkait, terutama dari PSDKP, BKSDA, kemudian dari JSI untuk kegiatan selanjutnya. Untuk pengamanan dan paus sendiri seperti apa saat ini biar tidak diambil tubuhnya dari luar kota. Untuk pengamanan yang kita laksanakan hari ini bekerja sama dengan Polsek Melayu, kami mengamankan supaya masyarakat tidak melakukan pemotongan terhadap ikan paus ini. Koordinasi antar instansi termasuk dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam terus dilakukan dalam proses penanganan lanjutan termasuk rencana evakuasi bangkai paus dari area pantai. Selama ini kejadian paus sperma yang mati di perairan Bali umumnya disebabkan berbagai hal, mulai dari pendarahan, gigitan predator, benturan fisik, termasuk perubahan iklim. Laporan Tim Liputan, Jembrana, Garuda TV. Pertama, Bapak dari Pak Bupati dengan Sekda dan jajaran untuk masyarakat. Tertangkap tangan terlibat aksi balapan liar di kawasan Jalan Veteran Kota Amlapura, Karangasem. Puluhan remaja tak berkutik saat dibekuk unit Turjawali Satlantas Polres Karangasem. Saat dijemput orang tuanya, puluhan remaja yang biasanya garang saat ngebut di atas motor langsung menangis sambil berjanji tidak akan mengulangi aksi tersebut. Suasana haru menyelimuti Mapolres Karangasem saat puluhan remaja pelaku balapan liar memeluk dan meminta maaf kepada orang tuanya. Bukan hanya pelaku balapan liar yang menangis terharu, para orang tua pun tak kuasa menahan air matanya. Untuk menunjukkan penyesalan, beberapa pelaku bahkan harus bersujud mencium kaki orang tuanya.
Momen sungkem dan permintaan maaf ini pun jadi titik balik yang penuh emosi. Tidak hanya menjaring puluhan pelaku, pada razia tersebut unit Turjawali Satlantas Polres Karangasem juga mengamankan belasan sepeda motor yang menggunakan knalpot brom. Selain ditindak, para remaja itu juga mendapatkan pembinaan hingga diinapkan semalam di Mapolres Karangasem. Untuk menyadarkan pelaku balapan liar, polisi mengajak para remaja itu sembahyang bersama hingga akhirnya dipertemukan dengan orang tua masing-masing. Polres Karangasem melaksanakan beberapa kegiatan, yang utamanya pertama pembinaan fisik berupa jumping jack beberapa kali, kemudian setelah itu kita ajak mereka bersembahyang karena dari beberapa dari mereka kami cek tidak ngerti dan tidak hafal Risaniye. Kemudian setelah kita ajak sembahyang, mereka kita ajak untuk kurve bersih-bersih. Setelah kurve bersih-bersih baru akhirnya kita panggil orang tuanya, kita berikan pengarahan tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Nah, akhirnya terakhir kita suruh mereka minta maaf kepada orang tuanya, termasuk kita suruh sungkem kepada orang tuanya. Polres Karangasem berharap pendekatan tegas sekaligus humanis semacam ini mampu memberikan efek jera sekaligus menyelamatkan masa depan generasi muda dari bahaya balap liar. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Yang rugi siapa? Adik-adik dan orang tua. Terjadi sesuatu di jalan. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV.
Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali terus mengintensifkan program vaksinasi untuk menekan laju penyebaran penyakit rabies. Kembali merebaknya kasus rabies di Bali membuat Pulau Bali masuk dalam wilayah endemik rabies. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jembrana, sejak bulan Januari hingga awal Mei 2026, terjadi 27 kasus positif rabies pada hewan rabies dari total 45 sampel yang dikirimkan. Angka ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 15% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 yang mencatat 54 kasus positif dari 81 sampel yang dikirimkan. Sebaran kasus di tahun 2026 masih didominasi Kecamatan Mendoyo yang menjadi wilayah kategori zona merah, menyusul Kecamatan Negara, Pekutatan, serta masing-masing sejumlah kasus di Kecamatan Jembrana dan Melayu. Untuk mengendalikan penularan, pemerintah daerah terus melakukan 3 skema vaksinasi, yaitu vaksinasi darurat di setiap wilayah terdapat kasus, vaksinasi reguler untuk meningkatkan cakupan di wilayah rendah, dan vaksinasi massal untuk menyasar kawasan zona merah rabies. Hingga April 2026, realisasi vaksinasi rabies telah mencapai 6.379 dosis dari target 80% dari total populasi hewan penular rabies. Kalau dilihat dari vaksinasi yang dari Kabupaten Jembrana, kami melaksanakan vaksinasi rabies, gebiar rabies, yaitu dari bulan April sampai bulan Juni. Untuk sekarang vaksinasi rabies sudah kami laksanakan dari jumlah populasi anjing yang ada di Kabupaten Jembrana 40.400. Kami sudah bisa melaksanakan vaksinasi massal sejumlah 6.379 ekor. Kalau dilihat dari kasus positif yang ada di Kabupaten Jembrana, dari jumlah sampel yang kami kirim ke BPPET itu sebesar 54 sampel, diantaranya 27 positif rabies, 18 negatif suspek rabies. Kalau di Kabupaten Jembrana kita ada populasi anjing 40.400. Kami dari bidang PKH menargetkan sejumlah 80% anjing yang divaksin. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program vaksinasi rabies serta tidak membuang anjing atau hewan peliharaan lain sembarangan. Solidaritas antar lembaga dan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk menekan penularan virus rabies di Jembrana. Laporan Tim Liputan Jembrana, Garuda TV. Tidak hanya dikelilingi destinasi wisata yang indah, Kabupaten Bangli juga memiliki tradisi unik yang hingga kini masih terus dilestarikan. Salah satunya adalah ritual wali penguangan di Desa Adat Mengani, Kintamani, yang sudah diwariskan turun-temurun. Ritual wali penguangan di Desa Adat Mengani, Kintamani dikenal sakral karena jika ritual ditiadakan, kerama adat setempat percaya akan menimbulkan konsekuensi niskala. Berbagai prosesi digelar serangkaian ritual ini, salah satunya upacara pelepasan sapi atau duwe wadak menuju ladang selama setahun. Sapi-sapi tersebut selanjutnya ditangkap kembali sebelum upacara wali penguangan. Jelang penangkapan, prajuru adat memohon izin di Pura Dalem agar pelaksanaan ritual penangkapan berlangsung lancar karena sapi yang ditangkap dipercaya menjadi manifestasi dewa. Saat sapi terlihat, terjadilah keriuhan dan sorak-sorai masyarakat untuk menangkap sapi tersebut. Sapi yang ditangkap kemudian disembelih dan diaturkan sebagai sesajen. Daging sapi selanjutnya dibagikan kepada warga sebagai simbol memohon berkah. Pelaksanaan wali penguangan merupakan bentuk rasa syukur atas kesuburan tanah dan keberhasilan panen, sekaligus memohon keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Mengani dan sekitarnya. Kemang deh jo, ini keramus, ini mungkin ahli jagat Mengani, mana sadira hayu, sarang sami, ada sejauh neng mau tetanduran, ring tegalan, mana ngomangihin upon sana becik kentan. Setelah dilaksanakan pembersihan, kita melaksanakan piuning mohon kepada ide susunan bahwa
keramo yang di Mengani ini akan nunas jero gede dipakai untuk perlengkapan upacara. Kedepannya kita yang dados untuk yang mangde nih pemargi peniki kemargian selanjutnya nih titiang nunas jagat titiang peniki mangde rahayu seterusnya nih peniki gitu. Okay. Pada prosesi itu juga digelar ritual pengganti jero gede atau sapi yang telah ditangkap untuk kelengkapan upacara wali berikutnya. Nantinya warga akan membeli anakan sapi dan diupacarai sebelum kemudian dilepas liarkan. Laporan tim liputan Bangli, Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya. pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Konflik geopolitik di Timur Tengah menyebabkan lonjakan harga aftur hingga memicu kenaikan harga tiket pesawat domestik dan internasional yang signifikan. Sejumlah destinasi wisata di Bali pun mulai merasakan dampaknya. Salah satunya Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami penurunan jumlah kunjungan hingga 11%. Saat ini jumlah kunjungan wisatawan khususnya domestik di Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, berada di kisaran 2.020 orang per hari. Dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama terjadi penurunan mencapai 11%. Penurunan signifikan juga terjadi pada kunjungan wisatawan asing yang sebelumnya mencapai 450 wisatawan per hari,
kini menurun menjadi 300 wisatawan per hari. Manajer Desa Wisata Penglipuran, Wayan Sumiarsa, tak menampik isu geopolitik jadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut. Meski terjadi penurunan, pengelola Desa Wisata Penglipuran tetap optimis bisa menjaga angka kunjungan di kisaran 2.000 wisatawan per hari dengan melakukan berbagai terobosan, mulai dari penguatan destinasi hingga penyelenggaraan berbagai event. Pertama kan sudah barang tentu isu geopolitik, perang yang terjadi dan berdampak pada kenaikan minyak dan lain sebagainya, ini adalah salah satu pemicu sebenarnya. Nah, kebetulan kami kan di sini wisatawan di momen-momen ini kan banyak memang yang mengakses Penglipuran ini menggunakan kendaraan kendaraan melalui darat. Jadi darat, ya tidak udara tapi lebih banyak di darat, terutama anak-anak sekolah. Nah, yang menggunakan pesawat dan lain sebagainya inilah yang sangat berdampak pada kunjungan kami di domestik di Penglipuran. Sementara Direktur Operasi TDC, Troy Reza Waroka, mengungkapkan konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah pasti berdampak terhadap sektor pariwisata. Minimal adalah penurunan kunjungan wisatawan asal Timur Tengah. Meski demikian, berdasarkan data laporan tenen di kawasan ITDC Nusa Dua, rata-rata tingkat hunian hotel di triwulan 1 atau Januari hingga Maret 2026 mencapai 68,17% atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode bulan Januari 2026, rata-rata okupansi mencapai 79,09%, bulan Februari 66,42%, dan bulan Maret mencapai 65%. Rata-rata Wisman memilih Bali sebagai tempat liburannya dengan pertimbangan masih aman untuk dikunjungi. Saya rasa dampak selalu ada, tapi bagaimana caranya kita justru mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Nah, ini kami berharap bahwa ini harus ada kolaborasi sesama stakeholder pemerintah untuk mensiasati ini. Karena mungkin bukan hanya di Nusa Dua, tapi di tempat kawasan pariwisata yang lain juga akan terdampak. Nah, ini tugas bersama, tidak bisa dibebankan saja kepada maskapai, tapi bagaimana semua terlibat, termasuk pemerintah yang terkait untuk memastikan proses ini bisa kita selesaikan secara cepat. Dengan situasi seperti sekarang ini, pengelola dan Nusa Dua tidak hanya berupaya menjaga agar length of stay wisatawan meningkat, tapi juga melakukan terobosan agar lebih banyak event MICE yang digelar di kawasan tersebut. Selama ini faktor keamanan jadi kunci sehingga kawasan dan Nusa Dua selalu dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan event-event MICE berskala nasional maupun internasional. Laporan Tim Liputan, Bang Li dan Badung, Garuda TV.